Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tepui anak-anakku. Tabi pun. Api kabar? Ina harap saunyini sehat segala yuk. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar materi baru mengenai penulisan prosedur dalam aksara. Nah, lebih khusus ke dalam aksara gundul, artinya nanti penulisannya tanpa menggunakan anak huruf terlebih dahulu. Karena ini kalian masih fokus di kelas 10, sehingga nanti belajarnya bertahap, pahami prosedur, dan nanti untuk penulisan bersama dengan anak huruf akan kita kupas tuntas di kelas 11. Baik, anak-anakku, persiapkan diri, alat tulisnya, kita mulai. Nah, aksara gundul versus aksara Lampung. Nanti akan kita simpulkan di akhir sebenarnya perbedaannya apa sih antara aksara gundul dan juga aksara Lampung. Sebelumnya, Ina mau memberikan sebuah pertanyaan kepada kalian. Seperti ini pertanyaannya. Wat pira atau wat piro induk dari aksara Lampung? Nah, masih ingat ya? Ina rasa pelajaran ini bukanlah pelajaran pertama, khususnya bagi kalian yang memang sekolahnya di Lampung gitu ya. Kecuali kalau kalian memang SMP-nya tidak di sini. Oke, silahkan coba kalian ingat-ingat, simpan jawabannya. Nah, kita buka. Ya, betul sekali. Jadi jumlah induk dalam aksara itu ada 20, ada 20. Apa saja? Nah, paham mengenal induk aksara Lampung terlebih dahulu supaya nanti kalian lebih fokus untuk memahami apa saja prosedur dalam penulisannya. Nah, inilah induk aksara Lampung ya, dimulai dari K, kemudian ada ga, nga, kemudian ada pa, kemudian ada ba, kemudian ma, ta, da, na, ca, ja, nya, ya, a, la, ra, sa, wa, ha, ra. Ini keseluruhannya ada 20 ya, seperti tadi jawaban di awal. Ini bukan hanya sekedar penulisan saja atau pengucapan saja, tetapi kalian harus mampu menghafal ke semua ini, baik urutannya, pengucapannya, dan juga penulisannya. Itu yang lebih penting. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada 2 contoh penulisan. Seperti tadi di awal ya, sudah jelas aksara gundul versus aksara Lampung. Kita mau menulis kalimat ram, belajar bahasa Lampung. Ada 2 versi penulisan. Yang pertama, ram, belajar bahasa Lampung. Di sini jelas ada anak huruf yang dipakai, letaknya di atas dan juga di samping, ada juga yang di bawah. Ini menggunakan anak huruf, jelas sekali. Sedangkan yang kedua, rama, balajaga, bahasa Lapangan. Ini menggunakan anak huruf atau aksara gundul disebutnya. Anak-anakku, untuk kalian yang di kelas 10, fokus Ina adalah bagaimana penulisan prosedur dari aksara gundul seperti penulisan di nomor 2 ini. Nah, jadi kalian tidak usah pusing-pusing dengan menghafal terlebih dahulu anak huruf yang ada. Jadi cukup 20 induk huruf itu saja. Sehingga dalam belajar bahasa Lampung, penulisan aksara gundulnya menjadi seperti ini. Ya, bagaimana? Jelas ya nak ya? Jadi kalian di kelas 10 hanya fokus untuk penulisan aksara gundulnya. Kita lanjutkan.
Lalu Ina, apa saja sih prosedur penulisan dalam aksara Lampung? Yang pertama, penulisan aksara Lampung itu tidak lancip, tetapi melengkung ya, melengkung. Yang kedua, jika menulis induk K, kemudian ga, kemudian pa, ba, ma, sa, dan ra, kedua kaki sejajar. Baik kaki yang melengkungnya ke bawah atau yang ke atas ya, nanti ada contohnya. Kemudian si ketelau, jika menulis induk na dan ja, dua kaki yang berada di atas sejajar, sedangkan yang satu di bawah tidak. Kemudian si kepa, jika kalimat menggunakan bahasa Lampung, penulisan berdasarkan pelafalannya. Nah, kemudian yang kelima, jika kalimat menggunakan bahasa Indonesia, penulisannya berdasarkan suku kata. Nah, ini untuk prosedur penulisannya. Pahami ya? Oke, kita lanjutkan. Ada huruf K di sini, kemudian ma dan ra. Ini cara pembuatannya. Jadi kita ikuti anak panah melengkung ke bawah, kemudian kita kasih garis. Begitu juga dengan yang satu rumpun dengan penulisan K ya. Kemudian untuk yang lengkung ke atas seperti ini ya, kita ikuti anak panahnya, kemudian kita kasih garis juga seperti itu. Selanjutnya untuk huruf induk ja, na, ya, ra, da, dan a. Tanda garis merah di sini menunjukkan ini harus sejajar penulisannya. Nah, seperti ini ya. Ini melengkung ya, sejajar untuk ra, kemudian ininya pun melengkung dan ini sejajar. Jadi, nanti ketika kalian menyalin ini tidak perlu terburu-buru. Ingat prosedur penulisannya, perbaiki kesalahan yang pernah kalian pelajari. Jadi mulai hari ini kalian harus tahu prosedur yang terbaru ya, seperti itu. Ini penulisan huruf da dan ini huruf a. Bagaimana anak-anakku? Wah, ini ternyata ada bedanya ya. Betul sekali, sehingga dalam menulis sebuah aksara itu juga ada aturannya, tidak asal-asalan. Kalian kan sedang mempelajari bahasa Lampung, bagian dari mengembangkan ya, melestarikan. Jadi jangan sampai informasi yang kalian sampaikan nanti ke orang lain itu salah ya, seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Ada kalimat sikam, siswa kelas 10 di Semanda. Sehingga penulisan sikam sakama, cukup sakama, tidak perlu pakai anak huruf karena kita belajar aksara gundul ya, seperti di awal tadi. Siswa sasawa, kelas kalasa, puluh palaha, di da, semanda sama nada. Nah, coba kalian pahami. Iya, jadi seperti ini penulisan kalimat sikam siswa kelas 10 di Semanda. Contoh lain kita lihat. Ram haga pemilihan ketua RI wakil OSIS. Rama haga tetap pemilihan pamalahana ketua kata a ri raka wakil wakala OSIS asasa. Nah, bagaimana anak-anakku, sudah ada 2 contoh? Ya, betul sekali. Sangat mudah jika kalian benar-benar memperhatikan penjelasan Ina tadi dari awal ya. Jadi tugasmu silahkan setelah ini menyalin apa yang sudah Ina jelaskan. Dan setelah itu silahkan kalian coba untuk menulis gelak tijang ngedaima pakai singkatan kelong aksara gundul. Jadi silahkan kalian punya nama ditulis, dirubah ya tanpa menggunakan singkatan. Jadi kalau kalian memiliki nama yang bersingkat, silakan ditulis fullnya, versi lengkapnya, dan rubah ke dalam aksara gundulnya. Ini rasa sangat mudah ya. Silakan kalian kerjakan. Jika sudah selesai, kirim ke Google Form Classroom masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya.
Ina akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.